Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, kumaha pertandingan kemarin malam? Apakah memang sudah puas atau ada yang belum puas? Termasuk saya, teman-teman yang mungkin melihatnya masih kurang ini, kurang itu gitu ya. Walaupun kita meraih kemenangan dan alhamdulillah teman-teman, kita meraih kemenangan untuk lolos ke fase grup ACL 2. Dengan demikian, Manila Tiger atau wakil dari Filipina masuk ke kasta ketiga atau ACGL gitu ya, AFC Challenge League. Nah, ini mengatakan bahwa ya Persib Bandung memang lebih baik katanya gitu ya, menurut Manila Tiger atau pelatihnya lah, yang mana kan pertandingan sebelumnya juga mengatakan ya kita ingin bermain di Bandung itu hanya mencari pengalaman gitu ya, hanya ya setidaknya kita tim baru gitu ya, ingin menimba ilmu lah. Namun dengan permainan semalam juga sebetulnya Manila Tiger memberikan perlawanan sengit teman-teman. Beberapa peluang terjadi pun ya kalau bisa di menit-menit terakhir, bahkan sebelum peluit akhir gitu ya, itu ada satu sundulan yang memang waduh eta mau masuk bisa rame gitu, namun ya akhirnya tidak jadi gol dan alhamdulillah kita yang lolos gitu ya. Nah, ini ada beberapa catatan, mungkin sebagian teman-teman Bobotoh juga ada yang pro ada yang kontra, tapi kalau yang saya ingin sampaikan bahwa pandangan kami, pandangan tim redaksi juga menyatakan Persib Bandung masih kurang dalam beberapa hal teman-teman. Walaupun kita menang 2-1, seharusnya juga kita bisa menang lebih dari 2-1 teman-teman, bisa 4-1 atau ya bagaimana lah untuk hasilnya untuk lebih dari 2 lah gol yang harus diciptakan. Namun ini juga disadari teman-teman, yang seperti beberapa video kita pernah bahas, Persib Bandung kekurangan lini serang, maksudnya striker gitu ya, dan juga entah beberapa yang membantu tugas seorang striker, entah itu sayap atau lini penyerangan yang lainnya. Nah, ini juga memang alhamdulillah gitu ya, apa yang kita lihat itu sudah terlihat juga oleh pemain Persib Bandung maupun oleh Bojan Hodak sebagai pelatih kepala Persib Bandung. Nah, kita bahas dari pemainnya dulu. Salah satu pemainnya, Maklok, juga menyatakan bahwa ya kita semua pemain tidak puas dengan penampilan kemarin gitu ya, kemarin malam. Jadi ya penampilan tim Persib semalam itu memang masih di bawah perform yang bisa ditampilkan. Jadi intinya semua pemain kecewa walaupun menang, tapi mereka tidak senang katanya gitu ya teman-teman. Tidak senang atas ya kinerja pribadi, tapi kalau untuk hasil tim lolos ke fase grup ACL 2 tentu semuanya senang, tapi kalau performa individunya semua pemain tidak senang katanya teman-teman, karena masih di underperform. Nah, ini penjelasan dari pemain. Bagaimana dari kacamata seorang pelatih? Bojan Hodak juga di sini yang mengatakan bahwa membaca atau sudah mengetahui kelemahan Persib Bandung, yang mengatakan bahwa betul lini back Persib Bandung itu sulit ditembus katanya, walaupun memang beberapa kali kecolongan, tapi overall dari seluruh pertandingan 90 menit tadi malam, Bojan Hodak memuji jajaran untuk backnya katanya. Lalu lini penyerangan juga di sini, gelandang serang dan lain sebagainya, memuji juga bagus semuanya, termasuk Lucho atau ya Goicoechea gitu ya. Lalu di sini mungkin yang menjadi sorotan Bobotoh adalah William Marcilio dan juga Berginho. Nah, ini memang ada penjelasan tersendiri menurut Bojan Hodak. William itu sedang sedikit cedera katanya, sehingga ya memang tidak maksimal penampilannya. Lalu juga ada Berginho, itu juga memang cedera juga dan juga memang tidak dengan top performanya, sehingga ini yang menyebabkan dalam 5 hari
terakhir kita sudah menjalani 2 pertandingan yang memang menentukan gitu ya. Dan ya inilah ada beberapa hal yang harus diperbaiki menurut Bojan Hodak. Dan terakhir di lini penyerangan menurut Bojan, tugas seorang striker itu yang mencetak gol, tidak peduli bagaimana cara dia mencetak gol asal itu sah dan masuk golnya gitu ya. Nah, ini yang ditekankan oleh Bojan Hodak adalah saya tidak peduli katanya untuk seorang striker beralasan bagaimanapun ya harusnya mencetak gol, dan harusnya kita menang ya besar gitu ya, lebih dari 2 gol gitu teman-teman. Jadi kita juga tahu William Barros beberapa kali mendapat peluang lain sebagainya lah. Jadi ya kenapa hanya 1 gol yang dia ciptakan. Nah, ini juga sebetulnya Bojan Hodak memang akan mengevaluasi lini penyerangan. Namun kalau khusus pertandingan tadi malam, Bojan menyayangkan kultur tanah GBLA ini atau lapangan GBLA ini sangat buruk katanya. Jadi bola mantulnya kemana-mana sehingga sulit dikontrol oleh pemain. Dan ya secara keseluruhan Bojan sangat tidak senang dengan kondisi stadion GBLA katanya gitu ya. Harusnya kita bisa bermain rapi, bermain cantik, tapi ya berantakan karena kultur dari GBLA yang memang tidak bagus lah gitu ya. Nah, ini juga ada benang merahnya adalah Bojan sudah beberapa kali mengatakan bahwa dia ingin mengevaluasi lini penyerangan. Nah, ini juga malam dikatakan lagi Bojan bahwa kita masih ada waktu untuk membeli pemain teman-teman sampai dengan akhir bulan. Nah, ada pertanyaan sebetulnya sampai kapan sih bursa transfer ini ditutup? Untuk kabar terakhir antara tanggal 30 atau 31 Agustus teman-teman untuk bursa transfer di musim ini ditutup gitu ya oleh operator liga atau oleh I-League. Nah, ini masih ada kesempatan untuk Persib Bandung membenahi, bahkan ya beberapa tim Liga 1 yang lain itu sudah hampir 11 ya, banyak yang 11 pemain memaksimalkan semua, bahkan rival-rival terdekat kita juga sudah OTW ke 11 pemain. Nah, Persib masih 9 pemain. Jadi sepertinya Bojan akan menutup awal musim ini gitu, atau bursa transfer ini sebelum ditutup akan melengkapi jumlah kuota 11 pemain. Menarik, kita simak nanti teman-teman update-nya. Namun yang jelas ya inilah, kita juga harus ngucapin hatur nuhun kepada Lestarindo yang sudah membenahi stadion GBLA, namun akhirnya kontraknya selesai dan tidak memperpanjang gitu ya. PT PBB tidak memperpanjang kontrak Lestarindo dengan satu dan lain halnya. Namun yang paling krusial katanya pembenahannya masih kitu-kitu keneh gitu ya, tanahnya masih ini masih itu dan lain sebagainya. Nah, ini juga ya ada andil dari Bojan Hodak yang sangat tidak senang dengan kultur tanah atau kultur lapangan di GBLA yang memang bergelombang dan sulit mengontrol bola untuk seorang pemain. Itu mungkin teman-teman yang memang harus segera dibenahi oleh PT PBB. Kalau bukan Lestarindo ya sekarang sedang mencari untuk vendor baru gitu ya, dan kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya siapa gitu, tapi kita lihat Lestarindo, JIS juga mungkin kurang oke lapangannya, beberapa lapangan yang lain juga mungkin ya gimana gitu ya kulturnya. Ya sudah, kita fokus ke GBLA saja, mudah-mudahan mendapatkan vendor yang lebih baik lagi daripada Lestarindo gitu teman-teman. Itu mungkin intermezzo yang bisa saya sampaikan, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi gitu ya. Baik, yang pertama, jumlah penonton berapa Kang semalam di GBLA? Kayaknya kosong banget. Kan saya sudah katakan kemarin kurang dari 10.000, tapi ada hal kenapa kita, tapi ya udahlah, ya tadinya kan nggak mau nyebutin angka karena saya pikir itu mempengaruhi teman-teman nanti yang mau nyetadion, waduh naha saeutik, naha iya naha itu, jadi ya kita bilangnya di bawah 10.000. Tapi kalau secara resmi kemarin GBLA atau yang penonton atau boboto yang nyetadion itu tercatat kurang lebih hanya 5.400 penonton saja gitu ya. 5.400 ini luar biasa, anjlok banget teman-teman. Makanya kemarin kita bikin videonya penjualan tiket Persib anjlok teman-teman. Jadi dari laga yang biasa saja itu kan
ya alhamdulillah 14.000 ini 5.400 itu 2 kali lipat gitu anjloknya. Makanya wah, nggak bisa nyalahin siapa-siapa juga, karena kan yang bobotoh juga ada yang kerja karena di hari kerja, ada yang juga seminggu bisa 3 kali gitu ya, hampir 10 hari ini 3 kali gitu ya, yang tadinya lumayan. Kalau memang tiketnya murah mah saya pikir masih masuk logika gitu ya, bisa diusahakan. Tapi ya inilah memang apa ya, beberapa hal yang harus dibenahi juga, harus difikirkan juga. Kalau kita memang ingin berprestasi di Asia, ya rangkul juga gitu ya bobotohnya untuk memenuhi stadion. Nah ini masukan untuk manajemen juga, karena bedakan saja tiket antara Liga Champion Asia dan juga liga lokal gitu ya, atau BRI Super League. Nah ini memang bisa menjadi pembeda lah keberlangsungannya. Tapi ya kembalikan lagi lah ke manajemen. Dan ini juga teman-teman perlu ini juga ya, bersabar, karena ya finansial Persib juga salah satunya ditunjang dari tiket gitu, karena dari tiket juga banyak untuk membiayai hal lainnya, dari mulai steward, keamanan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya itulah gunanya apa, tiket mungkin susah turun, tapi kedepannya kita harapkan ada perbaikan dari manajemen itu. Lalu yang kedua, scan tiket langsung saja Kang masuk ke stadion biar gampang, nggak muter-muter lah katanya gitu ya. Yang maunya begitu ya teman-teman. Jadi bersabar saja dulu ya, minimal kan tadinya dijanjikan oleh manajemen, oleh Kang Aditya itu dari awal musim ini akan ada face recognition katanya, tapi hanya ya tinggal menunggu waktu saja. Sekarang masih terkendala untuk apa ya, untuk layanannya gitu ya. Lalu untuk apa namanya, internet juga masih belum stabil di GBLA dan lain sebagainya. Jadi infrastrukturnya dulu yang akan dibenahi, karena satu alatnya pun lumayan awis teman-teman, mahal. Jadi ya sabar dulu saja. Jadi semuanya ada proses, dan ya kita percaya proses saja. Lalu penukaran tiket kalau bisa semuanya di Sumarekon saja Kang, atau di Polda saja, kan lebih dekat. Oh ini yang ini bisa Anda tim redaksi milih pertanyaannya semua mengenai tiket dan laga semalam ya. Jadi gini, kalau penukaran tiket itu ya saya pribadi maunya semua di Sumarekon saja, tidak di kotak-kotakan gitu ya, yang timur, selatan, utara di Denjasaang gitu, sedangkan yang VIP boleh di Sumarekon. Jadi kesannya teh ada perbedaan kasta gitu loh. Jadi ya gimana gitu ya, ninggalin lagi asa aduh ya dibeda-bedakeun pisan, padahal sama-sama deket gitu. Apakah memang pihak Sumarekonnya yang membatasi tidak boleh ada ribuan orang atau bagaimana? Nah ini ya harus diklarifikasi lah, minimal ada penjelasan kenapa harus di sebagian di Denjasaang, sebagian di Sumarekon. Bahkan ada ya gitu, kita ngobrol, ini mah ngobrol sharing dengan bobotoh yang lain, mengatakan bahwa aduh meren kalau yang beli tiket VIP mah meren, ini mah ya dia mempunyai ya apa namanya itu kontrol emosinya yang lebih terkontrol, sehingga ya nggak mungkin rusuh lah nukerin di situ. Beda kalau memang misalkan dari yang kelompok bobotoh lainnya disatuin, takutnya ricuh lagi. Kan pernah kejadian gitu ya, kalau nggak salah dulu di Soekarno-Hatta pernah gitu ya, semuanya lebih didekatkan gitu ya untuk penukarannya, tapi agak ricuh gitu. Nah ini ya si malakama juga lah, kita juga nggak tahu ya keputusan manajemen bagaimana untuk akhirnya. Tapi ini juga kalau untuk yang mau di Polda, ini pernah saya bahas dulu, mungkinnya udah 1 atau 2 tahun yang lalu, kenapa tidak di Polda gitu. Nah ini teman-teman harus tahu juga, Polda ini untuk objek vital gitu, objek vital yang mana objek vital ini dibatasi untuk orang yang keluar masuk atau berinteraksi dengan objek vital tersebut. Jadi kalau memang penukaran di dalam Polda ini bisa disusupi oleh orang-orang yang ingin setidaknya berbuat kejahatan gitu ya, dan lain sebagainya lah, modus-modus banyak teman-teman. Tiba-tiba bawa amit-amit gitu ya, ada yang bawa
benda-benda berbahaya lah atau gimana. Jadi ini yang dihindari. Makanya kalau TNI, nah di TNI juga dipilih dulu Denjasaan ini untuk keperuntukannya apa gitu. Oh, ini hanya penyimpanan barang, hanya tempat ini tempat itu, makanya boleh tidak di objek vital yang memang menjadi garda terdepan untuk negara gitu ya. Nah, itulah alasan salah satunya gitu ya. Dan pertanyaan terakhir saja, tiket di offline kan lagi saja Kang biar penuh. Sepertinya agak susah teman-teman kalau offline ya. Ini juga untuk operator liga justru mendorong semua tim Liga 1 online gitu, semuanya membeli secara online dan satu akun satu tiket gitu ya. Dan ini juga kalau offline itu sebetulnya bisa dicari jalan keluar katanya menurut Kang Aditya, yaitu melalui distrik-distrik atau komunitas bobotoh. Mangga bisa offline ke ketuanya mesennya, tapi tetap dari ketuanya harus online gitu, mesennya berapa tiket gitu ya, berapa banyak, tapi anggotanya cukup ya offline saja. Nah, ini bisa diakali seperti itu, tapi ya untuk penonton umum ya masih belum ada tiket offline gitu ya, dan memang agak sepertinya sulit untuk kembali ke offline teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.